Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang cara dan saluran mobilitas sosial. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan cara mobilitas sosial. Yang kedua, siswa menjelaskan saluran mobilitas sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Cara mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal ke atas, dapat dilakukan dengan beberapa cara. A. Perubahan standar hidup. Hal itu akan mempengaruhi peningkatan status sosialnya. Kenaikan penghasilan seseorang dapat meningkatkan standar hidup secara ekonomi. Selanjutnya B. Perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik, dengan fasilitas dan keamanan yang lebih baik pula. C. Perubahan tingkah laku. Agar mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, orang yang berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku, penampilan, dan kegemaran dari kelas sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya itu pernikahan. Peningkatan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui pernikahan. Selanjutnya itu bergabung dengan organisasi tertentu. Seseorang dapat meningkatkan statusnya dengan melibatkan diri dalam salah satu organisasi tertentu. Oke, selanjutnya saluran mobilitas sosial. Menurut Pitirim A. Sorokin, dalam mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal ke atas, terdapat saluran-saluran tertentu dalam masyarakat. Saluran-saluran tersebut disebut sirkulasi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Yang kedua itu lembaga keagamaan. Seseorang yang menjadi pemuka agama sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelumnya status sosialnya tidak tinggi. Yang ketiga itu lembaga pendidikan. Sekolah menjadi penting sebagai saluran mobilitas sosial karena dapat dimasuki berbagai kelas sosial masyarakat. Yang keempat, organisasi politik. Seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapat kedudukan dalam partainya, bahkan berpeluang menjadi anggota DPR. Yang kelima, itu organisasi ekonomi. Seseorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil menjadi pengusaha swasta yang sukses atau memiliki jabatan di perusahaannya.
Selanjutnya yang keenam, itu organisasi keahlian. Melalui keanggotaan organisasi keahlian, seseorang dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu saluran perkawinan. Seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya tersebut. Yaitu beberapa contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Oke, kita lanjutkan dampak mobilitas sosial. Mobilitas sosial memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Mobilitas sosial berdampak positif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mau berusaha untuk maju. Seseorang akan memotivasi dan berusaha untuk maju atau berprestasi karena ada kesempatan untuk berpindah status sosial ke jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Yang kedua itu mempercepat perubahan sosial. Mobilitas sosial dapat lebih mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Melalui mobilitas sosial, seseorang dapat termotivasi melakukan perubahan diri sehingga akan mendorong perubahan sosial. Naik turunnya status sosial tentu memberikan konsekuensi tertentu atas struktur sosial masyarakat. Konsekuensi tersebut mendatangkan dampak negatif. Sebagai berikut di antaranya. Yang pertama yaitu menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Seseorang yang mengalami penurunan kelas sosial akan mengalami kecemasan. Aneka fasilitas dan kemudahan yang sebelumnya ia nikmati tidak lagi dimiliki. Ia juga harus menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya yang berganti baru. Adapun seseorang yang mengalami peningkatan kelas sosial dapat mengalami ketegangan, antara lain karena harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan jabatan atau status sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua itu merenggangnya hubungan. Hubungan antar individu dalam suatu kelompok, khususnya kelompok utama, dapat merenggang atau retak akibat salah satu anggota kelompok mengalami perpindahan kelas sosial yang lebih rendah atau tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Pertentangan antar individu dapat terjadi akibat perbedaan persepsi terhadap suatu hal. Contohnya, seseorang yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas dapat menunjukkan perilaku yang berbeda dengan anggota kelompok yang tidak mengalami mobilitas sosial yang sama. Perilaku berbeda ini dapat menimbulkan pertentangan antar pribadi. Selanjutnya yang keempat itu menimbulkan konflik antar kelas. Di dalam masyarakat terdapat berbagai lapisan sosial karena adanya ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tersebut disebut kelas sosial. Jika dalam mobilitas sosial terjadi perbedaan kepentingan antara kelas sosial, maka akan muncul konflik antar kelas. Contohnya, perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Buruh antara lain ingin upah yang lebih tinggi, sementara pengusaha ingin pendapatan yang lebih besar. Hal ini dapat memicu konflik antara buruh dan majikan. Selanjutnya, yang kelima itu menimbulkan konflik antar kelompok. Di dalam masyarakat itu terdapat aneka kelompok sosial, misalnya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Apabila salah satu kelompok berusaha menguasai kelompok lain, maka akan timbul konflik. Contohnya, ada satu kelompok suku yang mampu menguasai perekonomian di suatu wilayah. Hal itu menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial dari kelompok suku lain di wilayah tersebut. Konflik antar suku dapat timbul karena
salah satu pihak mengalami ketidakpuasan. Dan yang terakhir itu menimbulkan konflik antar generasi. Konflik antar generasi umumnya terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Ya, ini adalah dampak negatifnya. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.